Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas final tes pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak yang diampu oleh Ibu Siti Raiyati MPC. Nah, baik, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan final tes. Yang pertama mengenai makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI itu adalah makanan tambahan yang diberikan kepada bayi yang biasanya berusia 6 bulan ke atas, sehingga jika kita hanya memberikan ASI pada bayi berusia 6 bulan ke atas, tentunya kebutuhan nutrisi anak itu tidak tercukupi, sehingga membutuhkan adanya makanan pendamping ASI ini. Guna apa? Guna mencukupi kebutuhan nutrisi si bayi dan nantinya dapat membantu mengembangkan tumbuh kembang si bayi agar lebih optimal atau maksimal. Nah, sehingga dengan kita memberikan makanan pendamping ASI tentunya akan dapat melatih atau membantu kemampuan si bayi dalam makan, menelan, mengunyah. Lalu si bayi juga dapat mengetahui berbagai rasa dan tekstur. Nah, gunanya kita memberikan makanan pendamping ASI ini tentunya dapat membantu tumbuh kembang si bayi secara lebih optimal dan dapat mencukupi nutrisi si bayi. Oke, untuk pertanyaan kedua mengenai tentang segitiga bahasa. Nah, segitiga bahasa ini adalah 3 tahapan dasar dalam berbahasa yang harus dilalui oleh si anak. Nah, apakah itu? Yang pertama, si anak dapat membunyikan kata. Yang kedua, si anak dapat berkomunikasi secara dua arah, dan si anak dapat memahami perintah. Oke, untuk pertanyaan ketiga mengenai sensori integrasi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari si anak. Nah, sensori integrasi itu adalah merupakan cara kita dalam mengenal, mengetahui, membedakan input sensori dari sistem sensor ya. Nah, yang mana nanti bisa menghasilkan perilaku adaptif yang bertujuan. Bagaimana cara kita merespon lingkungan dengan cara yang lebih baik seperti itu. Nah, di sini ada beberapa sensori integrasi. Yang pertama ada taktil, yaitu peraba atau kulit. Yang selanjutnya ada olfaktori, yaitu penciuman atau hidung. Ada gustatori, yaitu indera atau pengecap. Ada auditori, pendengaran atau telinga. Ada visual, penglihatan atau mata. Ada vestibular, yaitu keseimbangan. Ada persepsioneri, yaitu pergerakan. Dan interseptioneri itu adalah input dari anggota tubuh. Nah, contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari si anak, misalkan dari indera peraba atau kulit. Nah, kita bisa mengenalkan si anak pada suhu-suhu, misalkan suhu dingin, suhu hangat, dan sebagainya. Lalu misalkan dari pengecap atau rasa, kita juga dapat mengenalkan rasa-rasa pada si anak. Rasa misalnya ada asin, manis, pahit, asam, dan sebagainya. Nah, adapun lagi contoh untuk hidung atau penciuman. Nah, kita bisa memberikan berbagai aroma misalnya wewangian, aroma bunga atau makanan dan sebagainya. Itu contoh sederhana dari sensori integrasi. Nah, lalu untuk pertanyaan terakhir mengenai stimulasi motorik. Mengapa stimulasi motorik itu sangat penting dan apa sih contoh-contohnya? Nah, mengapa stimulasi motorik itu penting? Karena setiap bayi yang dilahirkan tentunya siap untuk belajar. Jadinya otomatis otak mereka pun akan berkembang. Jadi gunanya di sini peran orang tua ini pun sangat penting. Karena apa? Membantu merangsang atau menstimulus perkembangan si anak, yaitu terutama motoriknya ya, agar si anak ini berkembang sesuai pada usianya dan tidak mengalami keterlambatan. Nah, kenapa? Karena stimulasi motorik ini nanti akan berkaitan mengenai mental si anak, indera si anak, sehingga inderanya pun harus perlu berkembang sesuai usianya. Jadi banyak hal-hal yang dibutuhkan si anak, sehingga tentunya sangat penting orang tua dalam pendampingan stimulasi motorik si anak guna dapat mencapai perkembangan yang maksimal. Nah, seperti itu. Nah, contoh sederhananya saja seperti motorik halus. Nah, kita dapat melatihkan si anak makan dengan sendok, merobek kertas, misalnya meremas kertas, melipat kertas, misalkan dengan bermain air juga bisa, lalu bermain pasir atau PlayStation dan sebagainya. Nah, untuk contoh sederhana dari motorik kasar
besar. Nah, kita bisa mengajarkan si anak dalam misalkan berlari-lari kecil, berjalan di tempat, melompat, memutar, berpindah tempat dan sebagainya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.